kembali lagi di ibadah online Kadosi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan bersuka cita. Saya akan undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin, amin, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Hati yang mulia
tak henti-hentinya Tuhan kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat luar biasa seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan, melayakkan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami naikkan, setiap apa yang kami tarikan Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum, terlebih menyukakan akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebab Allah kita besar. Haleluya. Woo.
semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertobat, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga. Haleluya, sebab Dia besar. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertobat, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Biar yang bernafas memuji namanya. Amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang dahsyat. Woo! Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, great di sorga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima benih yang terbaik. Dan kita percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi sebelum itu, kita kembali lagi, masuk lebih lagi dalam penyembahan.
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Jesus. Kau yang termanis, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan benih-benih firman-Mu Tuhan. Engkau persiapkan hati kami, Engkau bukakan hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah isi dari hati-Mu sendiri. Dan terlebih lagi Tuhan tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Engkau pakai secara luar biasa dan dahsyat Tuhan, guna kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi biarlah ibadah yang kita jalani di rumah kita masing-masing sungguh-sungguh menjadi sebuah berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun keadaan tidak menentu sampai hari ini, di sana sini mungkin masih ada banyak kekhawatiran, tetapi kita akan mendengar satu hal yang indah pada pagi hari ini, yaitu mengenai judul firman Tuhan pagi hari ini adalah warisan. Tentu saja kita mengetahui tentang arti warisan, ya. Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan pewaris itu biasanya orang tua, ya.
Tidak selalu orang tua, mungkin ada kakek atau nenek atau saudara yang dapat mewariskan sesuatu kepada orang yang akan ditinggali, harta atau yang lain-lain. Ya. Dan yang memang yang diwariskan kebanyakan adalah harta. Kemudian rumah, tanah, atau pabrik, ya. Dan tidak jarang kalau warisan ini diberikan secara tidak adil, itu akan menyebabkan sengketa. Bahkan ada pembunuhan, ya, di antara perebutan warisan itu kalau tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. Nah, saudara-saudara, biarlah pada pagi hari ini saya tidak bicara mengenai warisan yang ada di dalam dunia ini, tetapi ada satu hal, yaitu tentang warisan yang lain. Mari kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ainike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus membicarakan tentang seorang anak didiknya atau muridnya yang bernama Timotius. Timotius adalah salah satu murid kesayangan daripada Paulus. Dia adalah seorang anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Dia mendampingi Paulus untuk menggembalakan sidang di berbagai tempat. Dia adalah orang yang dipakai atau anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita akan melihat latar belakang daripada Timotius ini. Kalau di dalam terjemahan yang lain, di sana dikatakan berkenaan dengan kata-kata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Maka di dalam terjemahan yang lain dikatakan, yaitu aku tahu betapa besar imanmu. Jadi Timotius ini memiliki iman yang besar. Kemudian saya baca dalam terjemahan yang lain, kepercayaanmu yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus itu sangat besar. Nah, saudara-saudara, inilah yang dimiliki oleh Timotius sebagai anak muda. Ya, saudara-saudara, dia memiliki iman yang tulus ikhlas. Dia memiliki yaitu iman yang besar dan dia memiliki kepercayaan yang sungguh akan Tuhan. Nah, ternyata di dalam ayat ini dikatakan mengapa Timotius mengalami atau memiliki hal yang seperti itu. Maka dikatakan, diingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ainike. Nah, saudara-saudara, sebagai orang tua, ibu daripada Timotius ini atau juga neneknya, ya, ternyata dia mewariskan sesuatu kepada cucu dan anaknya ini. Warisan itu apa, saudara-saudara? Warisan itu adalah iman yang teguh, kepercayaan yang sungguh yang dimiliki oleh Timotius ini. Ternyata adalah yang diwariskan oleh nenek dan ibunya. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam dunia ini bukan hanya warisan dunia saja yang bisa dimiliki oleh seorang anak. Ya, nah saudara-saudara, kalau kita melihat warisan yang ada di dalam dunia ini tidak kekal, bersifat sementara. Kemudian bisa terjadi sengketa, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi rebutan. Ya, saudara-saudara, ada yang berhasil ketika diwariskan kepada anaknya, bisa membuat warisan itu berkembang. Tetapi ada juga yang tidak mampu untuk mengembangkan dan akhirnya warisan itu habis. Tetapi kita di sini melihat, saudara-saudara, kita tidak berbicara tentang warisan yang ada di dalam dunia ini, ya, yang bisa sewaktu-waktu bukannya menjadi berkat, tetapi menjadi malapetaka. Dan saudara-saudara, dan di sini kita melihat warisan yang diwariskan oleh nenek
dan ibu daripada Timotius ini adalah warisan ilahi. Warisan yang kekal, warisan yang dapat jadi berkat. Ketika Rasul Paulus membuka sebuah sidang, saudara-saudara, baik itu di mana saja, seringkali Timotius ditempatkan di situ untuk menggembalakan. Di beberapa tempat, saudara-saudara. Dan Rasul Paulus mempercayakan karena memang Timotius ini bisa dipercaya. Karena di dalamnya ada warisan ilahi. Rasul Paulus tidak takut ya menyerahkan hal itu kepada Timotius. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini sebetulnya ya kalau kita melihat ya saudara-saudara, warisan ini bisa diterima juga bisa ditolak. Ya, pada waktu orang tua Bapak Gembala mempunyai sebuah rumah, ya, kemudian meninggal dunia, ya, maka Bapak Gembala katakan, saya tidak mau, kasihkan yang lain saja. Ya, bisa ditolak, saudara, bisa diterima. Demikian juga dengan keadaan kita. Sebetulnya, saudara-saudara, kita memiliki dua orang tua. Orang tua secara jasmani yang melahirkan kita, dan kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Dan yang kedua adalah orang tua rohani kita, yang melahirkan kita secara rohani. Ya. Pada waktu kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, maka kita diberi hak untuk menjadi anak-anaknya Allah. Kita memanggil Bapa kepada Allah. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya supaya di dalamnya kita memperoleh warisan. Warisan tentang kerajaan Allah. Warisan yang kekal itu. Kita berhak untuk menerima itu. Sebab itu ketika anak sulung dari cerita anak yang terhilang, saudara-saudara, maka dia menjadi anak yang baik. Dia tidak pernah menyusahkan orang tua. Dia terus bekerja mendampingi bapaknya, mengerjakan apa yang menjadi milik daripada bapaknya, usaha dari bapaknya. Dia ikut terlibat di dalamnya. Tetapi ketika adiknya yang memboroskan harta itu pulang, dia menjadi kecewa, dia menjadi iri hati dan dia katakan, berapa lama aku membantu Bapak? Bapak tidak pernah memberi anak domba pun untuk aku pakai berpesta dengan teman-temanku. Tetapi apa kata Bapak itu? Anakku, apa yang aku punya sebenarnya engkau juga yang punya. Ya saudara-saudara, kita ini di dalam Tuhan, kita dijadikan menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Saudara jangan lupa, kita ini memiliki warisan. Ya, yang pertama warisan mungkin dari orang tua kita. Mungkin rumah, mungkin tanah dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak saudara-saudara, saudara dan saya memiliki warisan ilahi, yaitu warisan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh saudara-saudara. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita perhatikan ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya,
dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya saudara-saudara, di sini ada seorang anak muda yang bernama Elisa. Dia sedang membajak pada waktu Elia menemui dia. Dan kalau kita memperhatikan di sini, saudara-saudara, maka Elisa ini, dia membajak dengan 12 pasang lembu, saudara. Ya, dia berada mungkin di belakang yang ke-12. Berarti tanah daripada orang tuanya itu luas. Orang tuanya adalah seorang yang kaya, yang memiliki tanah yang luas. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Ketika Elia memberikan jubahnya kepadanya, saudara-saudara, maka dia mengikuti Elia. Ya, nah, di sini saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana keadaan Elisa ini. Dia bukanlah orang yang cuek, tetapi dia adalah orang yang serius. Ketika Elia memberikan jubah itu, dia tidak diam. Ya. Dia tidak masa bodoh, tetapi dia serius, saudara-saudara. Saya nanti akan beritahu kepada saudara mengapa dia adalah orang yang serius kepada Nabi Elia ini. Nah, saudara-saudara, sebagai orang muda yang tinggal di Israel, yang pada waktu nabinya adalah Elia, saudara-saudara, dia tentu mendengar apa yang diperbuat oleh Nabi Elia. Ya, dia pasti mendengar apa yang diperbuat oleh Nabi Elia. Nabi Elia berdoa untuk tidak turun hujan 3,5 tahun. Ternyata benar, tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Kemudian mengenai mujizat janda Sarfat, saudara-saudara, itu bukan mujizat yang kecil, saudara, tapi mujizat yang besar. Bagaimana Elia dipelihara oleh janda Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung itu. Dan bagaimana keadaan mujizat itu begitu terkenal dan begitu dahsyat. Di tengah-tengah kelaparan yang begitu hebat, ada seorang janda yang tepungnya tidak pernah habis. Dipakai ada lagi. Sehingga pada waktu itu dia dapat membantu orang banyak. Mungkin dia bisa jual ya di tengah-tengah kekurangan makanan pada waktu itu. Dan itu bukan merupakan rahasia, tetapi sudah terkenal dan didengar di seluruh negeri. Elisa juga mendengar, saudara. Kemudian pertandingan dengan nabi-nabi Baal. Elia seorang diri. Dan kemudian Nabi Baal itu 450. Kemudian seluruh rakyat diundang, termasuk ada di dalamnya yang namanya Elisa, saudara-saudara. Sebab itu apa yang dipikirkan ya oleh Elisa yang pada waktu itu belum menjadi muridnya Nabi Elia. Ada sesuatu yang menarik, saudara. Banyak orang cuek. Melihat mujizat cuek, melihat pekerjaan Tuhan cuek, ya saudara-saudara, bagaimana Allah bekerja di tempat lain dia juga cuek, saudara-saudara. Tetapi Elisa tidak. Elisa bukan seorang anak muda yang masa bodoh terhadap sekeliling pada waktu itu. Sebab itu ketika Elia memberikan jubahnya, dia langsung dia menerima, saudara-saudara. Langsung dia pamit kepada orang tuanya. Dan dia kemudian, yaitu kuk yang dipasang di lembu itu dia bakar untuk masak lembu yang dia pakai untuk membajak. Dan dia pakai dan untuk memberi makan
kepada orang-orang yang menyertai dia pada waktu itu. Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir, ya, dia bukan orang miskin. Dia bukan anak orang yang saudara-saudara tidak punya. Tentu saja pada satu saat dia akan mendapat warisan daripada bapaknya. Tetapi dia hiraukan itu. Dia pergi mengikuti Elia. Dia tidak tertarik dengan warisan harta yang ada di dalam dunia ini. Sama sekali tidak tertarik. Ya, begitu Elia memberikan jubahnya, dia langsung mengikutinya. Dia bakar, ya saudara-saudara, yaitu untuk membajak itu. Dia sembelih lembu yang dipakai untuk bekerja itu. Dan dia mengikuti Elia untuk menjadi hambanya. Dan kita mau memperhatikan dan belajar dari firman Tuhan. Apakah nantinya Elisa ini menjadi orang miskin? Ya, jelas dia sudah meninggalkan orang tuanya. Jelas dia sudah meninggalkan harta warisan yang dimiliki orang tuanya. Dan dia nantinya menjadi seorang nabi yang bekerja 100% untuk Tuhan. Saudara-saudara. Dan kalau kita melihat yang seperti katakan, apakah ketika dia menolak, ya, secara tidak langsung, dia tidak lagi tertarik kepada warisan yang dimiliki oleh orang tuanya, apakah dia menjadi seorang miskin, saudara-saudara? Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-27, maka di situ kita mendengar sebuah cerita tentang Naaman. Ya. Naaman itu datang untuk menemui Elisa. Dan ketika dia berangkat untuk menemui Elisa, dia tidak berangkat begitu saja, saudara-saudara. Tapi dia membawa harta, dia membawa upeti, dia membawa oleh-oleh, ya, saudara-saudara, buah tangan yang begitu banyak untuk dipersembahkan kepada yang namanya nabi di Samaria itu. Kalau dia nanti mengalami kesembuhan. Harta yang begitu banyak, saudara-saudara. Tetapi ketika, ya, pendek ceritanya, saudara-saudara. Pendek ceritanya. Ketika Naaman sudah sadar akan perintah daripada Nabi Elisa. Dia sebetulnya disuruh mandi di sungai Yordan, tapi dia tidak mau. Dan akhirnya hamba-hambanya mengingatkan dia. Supaya dia menurut kata-kata Elisa. Maka dia menurut, saudara-saudara. Dan dia menceburkan diri 7 kali di sungai Yordan. Dan akhirnya dia sembuh. Dan apa yang dilakukan oleh Naaman? Dia kembali ke tempat Nabi Elisa. Memberikan upeti itu kepada Elisa. Tapi Elisa menolak, saudara. Tetapi di samping Elisa ada seorang hamba yang namanya Gehazi. Dalam hatinya, mengapa harta yang begitu banyak itu? Kalau saya teliti di dalam firman Tuhan, Naaman pada waktu itu membawa 10 talenta perak. 1 talenta 34 kilo. Jadi 340 kilo perak. 6.000 sikal emas. 6.000 sikal emas. 10 potong pakaian bangsawan, pakaian kebesaran. Elisa bisa kaya, saudara. Mengapa saya katakan Elisa bisa kaya dengan harta ini? Ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang yang di samping Elisa tahu kalau Elisa menolak harta itu. Dia berpikir dalam hatinya, mengapa Elisa menolak, ya, harta yang sedemikian besar ini. Kemudian dia lari kepada Naaman dan dia katakan, ada seorang nabi yang sedang berkunjung. Sebab itu Elisa membutuhkan sesuatu.
Kemudian, ya saudara-saudara, yang diminta Gehazi ini apa? Dia minta 1 talenta perak. Tadinya Naaman membawa 10 talenta perak. Tapi yang diminta Gehazi 1 talenta saja. Tetapi oleh Naaman karena ucapan terima kasihnya kepada Elisa, dia memberikan kepada Gehazi ini bukan 1, yang diminta 1, tetapi memberikan 2 talenta. Kemudian dia memberikan pundi-pundi kepada Gehazi, yang isinya tentu saja mungkin emas, mungkin apa saudara, harta yang begitu mulia. Kemudian ditambah 2 potong pakaian. Kemudian dia pulang, saudara-saudara. Ketika dia pulang, Elisa bertanya, kamu dari mana? Saya tidak dari mana-mana. Ya, ternyata apa, saudara-saudara? Nabi Elisa ini mengatakan, engkau dapat membeli dengan apa yang kamu terima dari Naaman. Kamu dapat membeli kebun-kebun. Kamu dapat membeli yaitu tanah. Kamu dapat membeli yaitu budak-budak. Kamu dapat membeli kambing, domba, lembu. Ya, saudara-saudara. Yang diterima oleh Nabi, yang diterima oleh Gehazi itu tidak banyak, tetapi itu cukup berarti. Ya, saudara-saudara, dapat membeli kebun anggur, dapat membeli kebun kayu, aras, ya saudara-saudara, dapat membeli yaitu lembu, kambing, domba, kemudian dapat membeli yang lain-lain, saudara-saudara. Dapat membeli budak-budak. Ternyata apa yang diberikan oleh Naaman ini sebetulnya kepada Nabi Elisa adalah harta yang sangat luar biasa. Sedikit saja yang diterima oleh Gehazi dapat membeli itu. Apalagi seluruhnya, saudara-saudara. Elisa sebetulnya tidak akan pernah menjadi miskin. Ketika dia berbuat sesuatu, nanti sesuatu ini akan diterangkan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ya. Biarlah firman Tuhan memberi pencerahan kepada kita semua. Bahwa apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 itu benar-benar digenapi oleh firman Tuhan, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Nabi Elisa, dia menghiraukan kekayaan orang tuanya, dia tidak mengharapkan warisan dari orang tuanya. Dia mengikuti Nabi Elia. Dia tidak menjadi orang yang miskin. Dan di dalam kitab saudara 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-9. Ketika Hazael datang untuk menemui Elisa. Untuk bertanya tentang raja. Ya, tentang raja yang sedang sakit. Dia dibawai ya, atau saudara-saudara, dia disertai dengan harta yang begitu besar. 40 ekor unta membawa upeti kepada Nabi Elisa. Itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Mari kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam warisan rohani, saudara-saudara, ada kekayaan yang luar biasa. Ada kehidupan kekal di dalamnya. Ada damai sejahtera di dalamnya. Ada harta yang mulia yang tidak akan pernah habis. Tidak pernah, saudara-saudara, yaitu karatan. Tetapi harta warisan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah warisan yang kekal. Saudara. Harta dunia ketika kita meninggal dunia tidak ada satupun yang bisa kita bawa pulang. 1 gram emas juga tidak bisa kita bawa pulang. Pakaian pun kita tidak bisa bawa pulang. Tetapi kita akan melihat. Mari kita bawa, saudara-saudara, firman Tuhan ini lebih dalam lagi kita melihat. Ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal 2.
ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada rohmu. Saya tadi sudah memberitahu lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Apa yang dilihat oleh Elisa, yaitu kepada Nabi Elia. Ada sesuatu yang menarik. Ya, ada sesuatu yang dia ingini, saudara. Sebab itu menjelang Elia akan diangkat pulang ke sorga, maka dia ikut. Murid-murid yang lain, ya sudah. Gurunya mau dipanggil pulang, ya sudah, mau apa? Ya, mau ditahan ya juga tidak bisa. Sebab itu murid-murid tidak pernah punya ingatan apa-apa. Tetapi beda dengan anak muda yang namanya Elisa. Ketika Nabi Elia mau pergi untuk sementara, ya akan diangkat oleh Tuhan. Maka Elisa ini mengikuti dari kota ke kota. Elia mengatakan, kamu tinggal di sini, ya. Tapi Elisa bersikeras untuk ikut. Akhirnya tiba di perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Sampai akhirnya menyeberang sungai Yordan. Ya melihat yang terakhir. Ya, yang kedua dari terakhir, saudara. Yaitu menyeberang sungai Yordan di mana Elia membuka jubahnya dan disentuhkan ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu terbelah menjadi 2 dan mereka menyeberang berdua, saudara. Dan setelah itu Elisa pada akhir daripada sebentar lagi Elia akan diangkat ke sorga. Maka Elia bertanya, sebenarnya apa yang hendak kamu minta? Ya, kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Tapi saya ingin membacakan ini di dalam terjemahan yang lama, dikatakan demikian, yang terakhir. Berikan aku 2 bagian rohku. Di sini dikatakan, wariskanlah kuasa Bapa kepada saya. Wariskanlah kuasa Bapa kepada saya. Supaya saya dapat menjadi pengganti Bapa. Pekerjaan Elia belum selesai, saudara. Tapi yang namanya Elisa, dia punya tanggung jawab. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan. Dia punya pandangan jauh ke depan siapa yang nanti akan mengganti. Sedangkan orang-orang Israel belum berhasil untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan kepada Nabi Elia, wariskanlah kuasa Bapa kepada saya supaya saya dapat menjadi pengganti Bapa. Saudara-saudara, warisan yang begitu indah yang Elisa inginkan bukan warisan tentang harta dunia ini, bagaimana memupuk kekayaan, tetapi warisan ilahi berkenaan juga dengan tanggung jawab. Dia mengerti keadaannya, saudara-saudara. Sebab itu dia minta 2 bagian roh daripada Nabi Elia, dan ini benar-benar digenapi. Rindu untuk meminta warisan. Saya katakan tadi bahwa warisan bisa ditolak. Tapi warisan juga bisa diminta, saudara. Bagaimana keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara punya peluang untuk menerima warisan yang kekal. Kita tidak hanya sekedar menerima berkat, kepingin diberkati secara jasmani, ya, kehidupan kita dicukupi, usaha kita diberkati. Itu sifatnya sementara, saudara. Tetapi Elisa mengejar warisan yang begitu indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan dia tidak menjadi miskin karena dia menolak warisan dari orang tuanya berupa harta. Allah kita Allah yang tidak pernah berhutang kepada kita, saudara.
Apa yang diberikan kita kepada Tuhan, Tuhan terima itu semua. Dan Tuhan membalas dengan lipat kali ganda. Pernahkah saudara dan saya terpikir tentang warisan ilahi ini? Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, kita menjadi berkat bagi gereja ini, saudara. Bagaimana kita mengikuti, yaitu kerinduan daripada Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Itu tidak ada hubungannya dengan harta yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disediakan warisan oleh Tuhan. Warisan yang kekal. Yang kedua, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dikatakan di dalam terjemahan lama, betapa Esau meremehkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu warisan yang akan diberikan Ishak kepada anak sulung. Sudah menjadi hak anak sulung. Sedangkan Yakub bukan anak sulung. Walaupun bedanya hanya berapa menit, karena itu langsung ya saudara, memegang tumit daripada kakaknya Esau. Barengan sebetulnya. Ya, bukan barengan tetapi berbaris saudara. Terpaut hanya berapa detik atau berapa menit mungkin saudara. Itu yang dipikir oleh Yakub. Bagaimana aku dapat memperoleh hak kesulungan. Bagaimana aku dapat menerima warisan dari bapakku itu. Itu yang dia kejar. Apa yang kita kejar hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Banyak perkara yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kesembuhan, berkat, kesuksesan di dalam bisnis dan lain sebagainya. Mungkin kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi ada satu perkara yang lebih mulia daripada itu, yaitu warisan ilahi. Ini yang dikejar oleh Yakub, saudara. Dia tidak menginginkan apa yang dikerjakan oleh tangan Ishak. Ishak adalah seorang yang kaya raya. Tetapi dia ingin menerima dari tangan Tuhan sendiri. Ketika bapaknya tumpang tangan di atas kepala. Itu yang dia tunggu-tunggu saudara-saudara. Di mana janji Allah itu diturunkan atas Yakub oleh bapaknya Ishak. Ishak hartanya luar biasa banyak. Jatuh ke tangan siapa? Jatuh ke tangan Esau. Warisan harta jatuh ke tangan Esau. Tetapi warisan ilahi dimanapun engkau berada, engkau memiliki tanah yang gemuk, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang dikejar oleh Yakub, saudara. Dia tidak mengejar harta benda yang Ishak bapaknya miliki, tetapi jauh ke depan, jauh kedalaman, iman yang teguh. Iman yang mengerti tentang sesuatu yang indah di balik itu semua. Dia menginginkan jamahan tangan Tuhan selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Dan itu digenapi
Dimanapun Yakub berada, dia diberkati oleh Tuhan. Berkat itu tidak pernah undur daripada Yakub. Ada sesuatu yang lebih indah daripada harta dunia ini. Itu sebabnya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Kita dijadikan menjadi anak-anaknya supaya kita dapat mewarisi apa yang menjadi miliknya Bapa. Dunia ini miliknya iblis ketika jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada warisan ilahi yang lain yang Allah masih miliki, yaitu warisan ilahi. Pernahkah saudara seperti Lois dan Ibu Enike yang menanamkan iman saudara, yang menanamkan warisan ilahi saudara yang saudara miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dibekali dengan iman, dibekali dengan teladan saudara. Supaya anak-anak saudara nanti sepeninggal kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Tangan Allah, warisan dari sorga menyertai anak menantu cucu-cucu kita di bumi ini. Itu yang Allah ingin berikan, ingin beritahukan, ingin Tuhan ingatkan kepada kita. Mari kita kejar warisan ilahi itu. Ya, karena di dalamnya ada janji berkat yang menyertai seperti yang diterima oleh Yakub, saudara. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang mungkin kita berpikir, kalau saya tidak kepingin mungkin ya tidak apa-apa. Hidup ini seenak-enak saya. Tapi mari kita melihat Roma, saudara. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma, pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Roma 9, ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Karena apa? Karena dia meremehkan warisan yang ilahi. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tidak sederhana. Kalau kita cuek terhadap perkara-perkara rohani, itu tidak remeh. Kalau di dalam kitab Ibrani dikatakan, ya saudara-saudara, karena Esau memiliki nafsu yang rendah, bukan perkara-perkara di atas. Tidak suka dengan perkara-perkara rohani. Ya, tidak remeh, saudara. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, aku membenci. Bukannya aku tidak suka. Ya. Bukan, saudara. Aku membenci Esau. Karena dia meremehkan perkara-perkara yang di atas. Mengapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk membawa saudara kembali kepada Allah Bapa? Itu perkara rohani, saudara. Bukan dengan emas dan perak Tuhan menebus kita, tapi dengan darah yang begitu mahal. Sebab itu kalau ada di antara kita anak-anak Tuhan yang sampai meremehkan perkara-perkara ilahi, Tuhan katakan, aku membenci Esau seperti ya saudara-saudara. Kita juga demikian. Kalau kita seperti Esau, jelas firman Tuhan katakan, aku membenci Esau, aku mengasihi Yakub. Saudara-saudara, dimanapun Yakub pergi, dia selalu membuat mezbah. Di mana dia ketemu Tuhan, dia buat mezbah. Itu perkara-perkara ilahi yang ingin ditanamkan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan apa yang kita miliki di dunia ini sebentar lagi akan lenyap, saudara. Apalagi kita mengalami masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Semua yang didamba-dambakan, yang namanya mall, saudara-saudara. Saya biasa belanja di satu supermarket ya, saudara. Menjelang hari raya.
juga menjelang corona, saudara. Wah, semua toko, semua tempat dipenuhi dengan barang-barang yang sebentar lagi akan dijual, tetapi semua musnah. Bahkan supermarket itu ditutup, saudara. Inilah keadaan dunia. Inilah pengharapan tentang harta yang ada di dalam dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita mengejar harta, harta itu punya sayap. Dan dia akan terbang dan kita tidak dapat mencapainya. Tapi ada satu perkara yang begitu indah di dalam hidup kita yang firman Tuhan memberitahu kepada kita. Saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa kita tidak bisa memilih siapa yang melahirkan kita. Mari kita lihat, kita ingat saudara-saudara pada pagi hari ini. Siapa yang melahirkan saudara secara rohani? Ketika saya baru pulang dari Jakarta, mampir dulu di Bekasi. Datang yaitu kepada seorang hamba Tuhan. Suami istri kami ketemu di rumah makan, saudara-saudara. Dan banyak hal, dia juga pernah berada di tempat ini melayani. Kami banyak menyaksikan apa yang kami alami di tempat ini. Ya saudara-saudara, berkenaan dengan tanah gereja yang diberi oleh pemerintah, itu sebuah mukjizat. Ya, semua didapat melalui doa. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan, ya, bagaimana kita mendapatkan mobil, bagaimana ketika yaitu rumah hampir roboh, kemudian kita tidak bercerita kepada siapa-siapa, kemudian Tuhan kirim utusan, ya, banyak hal yang kami ceritakan. Ya, saudara-saudara. Kemudian setelah makan kami kembali ke hotel. Apa yang terjadi, saudara? Hamba Tuhan ini berlutut. Pak, apa yang Bapak miliki? Transferkan kepada saya. Wariskan kepada saya. Di hotel ini, saudara, dia berlutut di meja. Dia minta ditumpang tangani oleh Bapak Gembala. Saya ingin apa yang Bapak alami, saya juga alami. Saudara, saudara dekat dengan Bapak Gembala. Apa yang saudara yang Bapak Gembala terima saudara melihat? Saudara, itu wajib. Apa yang Bapak Gembala alami, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara boleh minta itu semua. Itu adalah hak saudara. Jangan diam, saudara. Apa yang saudara dapat pelajari daripada kehidupan Bapak Gembala? Saudara dapat meminta itu semua sebagai satu warisan. Bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan, saudara. Bagaimana anak tidak bisa kuliah karena waktu itu jemaat masih kecil, saudara sebetulnya. Waktu anak-anak saya SMA, ya, jemaat bukan seperti sekarang ini, saudara-saudara. Mungkin persembahan lebih banyak. Tetapi pada waktu itu tidak mungkin saudara untuk menguliakan anak tiga. Apalagi satu di Surabaya. Apalagi dalam waktu yang bersamaan mereka ketiga-tiganya kuliah. Itu tidak mungkin akan terjadi kalau kuasa Allah tidak bekerja. Kalau kita tidak menjalankan kehidupan ini dengan iman. Dan iman yang seperti itu bisa diwariskan. Saudara bisa meminta warisan itu. Ya saudara-saudara. Jangan cuek. Biar saudara, kami ingin sebagai hamba Tuhan, saudara di tempat ini menjadi jemaat di tempat ini, diberkati oleh Tuhan. Semua dengan cara yang ajaib. Bagaimana saya membeli mobil tidak punya uang, saudara, pergi ke toko membeli. Dan akhirnya dalam beberapa saat kami pulang membawa mobil, saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena iman yang sudah ditaruh. Orang tua saudara di rumah saudara masing-masing. Tapi orang tua rohani ada di tempat ini. Apa yang dialami, apa yang terjadi, apa yang sudah diberkatkan kepada Bapak Gembala. Itu juga saudara bisa meminta
Karena apa? Harta rohani seorang gembala sidang diturunkan kepada siapa, saudara? Ya kepada anak-anak rohani. Anak-anak rohani itu adalah saudara dan saya. Saudara adalah ahli waris yang dapat mewarisi apa yang sudah terjadi di tempat ini, saudara. Bagaimana bisa membangun rumah yang di samping, bagaimana bertahun-tahun rumah ini gundul, tidak ada pagernya. Tuhan kirim semua tanpa meminta. Karena apa, saudara-saudara? Karena ada harta ilahi yang ada di dalamnya yang menyebabkan mujizat turun di atas kehidupan kami, hamba-hamba Tuhan. Ketika saya membutuhkan sesuatu, saya tidak pernah cerita kepada siapa. Bahkan ketika Bapak Gembala sakit pun, ya, tidak cerita sebetulnya. Ya, saudara-saudara, tetapi Allah begitu luar biasa. Dan itu yang akan diwariskan kepada saudara. Sebagaimana hamba Tuhan diberkati Tuhan, kita juga ingin semua umat Tuhan tidak terkecuali semua diberkati. Mari kita ingat ada warisan ilahi yang patut saudara terima, yang sudah disediakan. Ya. Bagaimana Harun, urapan Harun itu, ya, di atas kepala turun ke jubah, turun ke janggut kemudian ke jubah. Urapan iman daripada seorang hamba Tuhan akan turun kepada umatnya. Kalau umatnya mau menerima. Kalau umatnya mengerti akan hal itu. Sebab itu kita diberikan pengertian pada pagi hari ini. Selain harta yang saudara miliki, yang nanti diwariskan oleh orang tua saudara. Ya, mungkin saudara juga sebagai pewat, yaitu yang akan memberikan warisan kepada anak-anak saudara. Saya tidak bicara soal itu pada pagi hari ini. Tapi ada warisan yang kekal. Di dalamnya ada berkat yang luar biasa. Yang patut dan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan saudara masing-masing. Ya, anak saya juga diingatkan. Ya, ingat apa yang papimu miliki, kamu juga harus memiliki. Ya, diingatkan berkali-kali, saya dengar sendiri, saudara. Saudara juga demikian. Saudara anak-anak ilahi, saudara anak-anak rohani dari Bapak Gembala. Bagaimana kita melihat banyak keajaiban yang terjadi di musim-musim corona ini, ya, banyak hamba-hamba Tuhan di pedesaan mungkin kekurangan dan lain sebagainya, tapi kami tidak mengalami. Bahkan berkat semakin melimpah, saudara, ya, yang turun atas gereja ini, yang menjadi pemeliharaan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Biarlah saudara pulang, saudara ingat, saudara punya warisan. Ya. Dan saudara kejar itu, saudara minta itu dari Tuhan, supaya itu menjadi milik saudara. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba.
saudara jangan pulang dengan tangan yang kosong. Arti pulang yaitu saudara sudah menyelesaikan ibadah saudara. Sebab ada warisan yang lain yang tidak dapat direbut oleh siapa. Tidak dapat layu, tidak dapat menyebabkan bangkrut. Tetapi warisan ini bersifat kekal selama-lamanya. Warisan kerajaan Allah yang menjadi bagian saudara miliki. Jangan saudara remehkan hal itu. Jangan kita seperti Esau yang meremehkan warisan daripada bapaknya, warisan kerajaan Allah. Tapi jadilah seperti Yakub yang mengejar warisan itu dengan berbagai macam cara. Dia sampai mendapatkan itu, sampai dia memiliki itu dan hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu terbaik, kesempatan indah dengan kemurahan Tuhan kami boleh terima nasihat kebenaran firman-Mu, khususnya di akhir zaman, supaya kami belajar menghargai perkara-perkara ilahi, perkara yang mulia yang merupakan harta warisan sorga, lebih indah daripada harta benda kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Memberkati nasihat firman Allah, Tuhan tolong buka mata hati kami supaya kami tahu menghargai perkara-perkara ilahi. Kebenaran Tuhan itu warisan, kesucian, pengampunan dosa, keselamatan, bahkan kelepasan itu merupakan warisan ilahi. Itu juga boleh kami miliki, Tuhan. Lebih daripada itu supaya kami belajar setia, belajar bertindak dengan iman, melangkah dengan iman, itu warisan ilahi. Biar kami juga miliki semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati nasihat firman Allah, terangkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, pakai mereka memiliki yaitu hati hamba, merendahkan diri seperti Elisa, mau terus bekerja mendampingi Elia, di hati seperti Timotius. Tuhan, Engkau taruh warisan ilahi dari neneknya, orang tuanya juga boleh menjadi bagian hidupnya, sehingga Tuhan boleh pakai akan Timotius mendampingi akan yaitu Paulus. Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Hamba-Mu telah berhenti, biar kuasa Roh Kudus bekerja lebih lanjut, menumbuhkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sertai mereka dalam perjalanan. Tuhan berkati supaya mereka menjadi pelaku daripada firman Allah. Mereka belajar bertindak dengan iman, melangkah dengan iman, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Beri hati suka mencari Tuhan dalam doa. Memberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, pertanian mereka, juga Tuhan kebutuhan rumah tangga secara lahiriah. Engkau berkati dan tolong, sertai mereka dalam perjalanan. Tuhan mendampingi hidup mereka dari hari ke hari. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai itu kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.